أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada pagi ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan ibadah Idul Adha, sekaligus untuk mengenang kembali dan mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya sebagai teladan yang baik di dalam kehidupan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Dari rangkaian perjalanan dan peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim, ada satu hal yang hendaknya benar-benar kita mengambil sebagai pelajaran di dalam kehidupan. Hal yang paling dominan, yang paling penting, yang paling menonjol dari rangkaian perjalanan Ibrahim adalah ketaatannya, ketundukannya, kepatuhannya, kepasrahannya secara penuh terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Dan ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepada Ibrahim, tunduk patuhlah kamu. Maka Ibrahim pun menjawab, sesungguhnya aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Kehidupan Ibrahim penuh dengan ujian yang datang silih berganti, yang dengan itu Ibrahim menjalankan sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala. Seluruh ujian dilewatinya dengan penuh ketaatan, sehingga Ibrahim alaihissalam kemudian lolos dari semua ujian. Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian itu kemudian Ibrahim berkorban apapun. Bukan hanya pengorbanan yang ringan, bahkan pengorbanan yang terberat yang pernah dilakukan oleh manusia dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan persis sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Ibrahim menolak perintah Allah, tidak pernah menawar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan, apapun yang dititahkan dilaksanakan persis sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ketika baru saja diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala segera perintahkan kepada Ibrahim untuk mendakwahi kedua orang tuanya, mendakwahi kaumnya yang pada waktu itu menjadi penyembah berhala. Tetapi orang tuanya, bapaknya, kaumnya menolak. Bahkan kemudian Ibrahim mengusirnya. Bahkan kemudian orang tuanya mengusir Ibrahim dari kampung halamannya. Betapa besar cinta Ibrahim kepada orang tuanya sehingga beliau tetap mendoakan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya bahwa tidak layak orang beriman mendoakan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tinggalkan orang tua yang ia cintai, ia tinggalkan kampung halamannya sebagai resiko menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan yang melimpah, digambarkan di satu riwayat lembah dan bukit berwarna putih penuh dengan binatang-binatang ternak milik Ibrahim. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk mengorbankan seluruhnya. Dalam riwayat dikatakan Ibrahim mengorbankan 100 ekor unta, 300 sapi, 1000 domba, seluruhnya semuanya
disembelih, dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa sedikit pun. Ibrahim mengorbankan seluruh harta yang dimiliki dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di usia tuanya, Ibrahim sangat merindukan kehadiran anak. Bukan semata-mata naluri seorang ayah ingin mendapatkan keturunan, tetapi Ibrahim ingin agar ada yang melanjutkan risalah tauhid, agar ada yang melanjutkan agama di muka bumi, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Maka Allah kemudian memberikan anak kepadanya, Ismail alaihissalam. Tetapi kegembiraan Ibrahim tidak berlangsung lama, karena Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkannya untuk membawa anak yang baru lahir itu, baru beberapa hari dilahirkan di dalam kehidupan dunia itu, untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Baitul Maqdis menuju Lembah Bakkah, satu tempat yang tidak ada kehidupan. Siapapun yang datang ke tempat itu akan menangis karena sama sekali tidak kehidupan di tempat itu. Di tempat yang seperti inilah kemudian Ibrahim alaihissalam menempatkan anak istrinya, kemudian dia tinggalkan. Sampai kemudian beberapa tahun lamanya Ibrahim berpisah dengan anaknya. Kemudian Ibrahim berkesempatan untuk mengunjungi kembali anaknya. Ketika anak itu tumbuh menjadi anak yang sedang dalam kondisi yang paling menyenangkan orang tua, disusul perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra satu-satunya dengan tangannya sendiri, dengan cara disembelih, bukan dengan cara yang lain. Perintah yang sangat berat ini pun kemudian dia lakukan sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang lain Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah kepada penguasa terbesar pada waktu itu. Yang dengan perintah ini kemudian Ibrahim mengambil risiko dieksekusi mati, dibakar hidup-hidup, sampai kemudian datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkannya. Demikian besar ketaatan Ibrahim alaihissalam. Ketaatan ini pun kemudian diikuti oleh istri dan anaknya. Ketika Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada kehidupan, istrinya bertanya, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat ini?" Ibrahim pun terus melangkah, tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian Siti Hajar kemudian bertanya kembali, "Kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini?" 3 kali Siti Hajar bertanya, sama sekali Ibrahim tidak menjawab. Sampai kemudian Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu?" Barulah Ibrahim menjawab, "Ini perintah Allah." Maka mendengar itu legalah perasaan Siti Hajar, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan berbuat zalim kepada hambanya. Demikian juga dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika disampaikan bahwa ada perintah Allah untuk menyembelih putranya dari Siti Hajar, maka segera Siti Hajar pun memberikan dukungan kepada suaminya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika informasi ini disampaikan kepada anaknya yang masih kecil, anaknya pun dengan penuh ketaatan mengatakan, "Ya abadi, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Begitulah satu demonstrasi ketaatan, ketundukan, kepatuhan yang sangat luar biasa kepada apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu, walaupun kemudian harus meninggalkan orang-orang yang dicintainya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kampung halamannya, mengorbankan seluruh hartanya, mengorbankan nyawanya, bahkan harus merelakan anak istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan. Dan puncaknya ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya, semua perintah ini dilaksanakan oleh Ibrahim, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gelar kepada Ibrahim Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Allah kemudian menurunkan karunia dari keturunan Ibrahim, kemudian lahir para nabi. Tidak ada satupun nabi yang ada di dunia ini kecuali setelah Ibrahim itu, kecuali mereka ada darah Ibrahim di dalamnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat besar. Allah mengabulkan doa Ibrahim alaihissalam di negeri yang tandus, yang adanya pasir dan bebatuan, tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, rumput pun tidak tumbuh. Maka keluarlah air Zam-Zam
yang memberikan minum jutaan manusia ribuan tahun sampai hari ini. Di tempat yang tandus, tidak ada perkebunan, tidak ada tanaman buah-buahan, tetapi buah-buahan dari seluruh dunia mengalir, tidak mengenal musim. Di negeri yang sekelilingnya bergejolak, pertumpahan darah, peperangan berabad-abad lamanya, tetapi Allah berkehendak menjadikan negeri yang dibangun Ibrahim, negeri Mekah, menjadi negeri yang aman. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW menaklukkan Mekah dalam Fathul Makkah, tidak ada pertumpahan darah. Allah menahan tangan orang-orang musyrik, Allah menahan tangan orang-orang beriman agar tidak terjadi pertumpahan darah di Mekah. Demikian juga doa Ibrahim alaihissalam dikabulkan. Di tempat yang tandus itu jutaan manusia sepanjang sejarah sampai hari ini selalu rindu untuk menghadirinya, selalu rindu untuk mengunjunginya. Sampai hari ini pada saat yang sama jutaan manusia sedang menapaktilasi perjalanan kehidupan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Karena itu kaum muslimin, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua dari kehidupan Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, bahwa tidak patut bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat dasar orang-orang yang beriman. Tidak ada sikap yang lebih baik di hadapan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang berat maupun perintah yang ringan, apapun risikonya, apapun yang harus kita korbankan, kecuali kita mengatakan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyakuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman itu ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memberikan ketetapan kepada mereka, jawaban mereka adalah sami'na wa ata'na. Ini adalah sifat dasar orang beriman. Ia selalu ingin mendengar, ia selalu ingin mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia kemudian belajar. Dia belajar kitab Allah, dia belajar hadis Nabi, dia belajar apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya untuk memahaminya. Kemudian diikuti sikap wa ata'na, sikap untuk senantiasa taat, tunduk patuh kepada apapun yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita adalah manusia yang hadir dalam kehidupan dunia ini semata-mata karena kehendak Allah. Kita menjadi manusia bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, tetapi kehendak Allah, kemauan Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai manusia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak menawarkan kepada kita pilihan apakah kita ingin menjadi manusia atau tidak. Mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi manusia karena kehendak Allah. Maka satu-satunya cara kita menjalani kehidupan ini adalah sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Apalagi kalau kemudian kita menyadari betapa Allah Subhanahu wa taala dengan mentakdirkan kita, menjadikan kita sebagai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Begitu lahir di dalam kehidupan dunia, kita telah memiliki struktur jasmani yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk manapun. Begitu lahir kita telah memiliki sistem pencernaan, sistem saraf, sistem peredaran darah, panca indera yang bekerja secara sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan jiwa kita, ditanamkan di dalam jiwa kita sebelum lahir di dalam kehidupan dunia, ditanamkan tauhid di dalamnya. Tauhid adalah sumber segala kebaikan, sumber segala kebenaran, sumber segala keindahan. Maka kita mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, mencintai keindahan karena memang sudah ditanamkan tauhid di dalam diri kita. Sudah sempurna jiwa kita sebelum lahir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memenuhi segala kebutuhan rezeki kita. Bahkan seluruh yang di muka bumi ini, di dalam perut bumi ini, di langit, diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, sebagai rezeki bagi manusia.
ditundukkan matahari, ditundukkan bulan, ditundukkan siang dan malam, ditundukkan daratan dan lautan, ditundukkan benda-benda di jagat raya ini, seluruhnya adalah untuk kepentingan manusia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi, menurunkan kitab suci, menurunkan agama kepada manusia sebagai tuntunan, sebagai bimbingan. Tidak ada satupun fase dari fase kehidupan manusia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan tuntunan yang terbaik. Allah telah menurunkan tuntunan terbaik ketika manusia di dalam kandungan ibunya. Allah memberikan tuntunan terbaik ketika manusia dilahirkan, ketika usia 7 hari, ketika usia 2 tahun, ketika usia 7 tahun memasuki 10 tahun, memasuki sebalik, ketika tua, ketika dewasa, bahkan ketika sakaratul maut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan bimbingan dan tuntunan terbaik. Tidak ada satupun dari urusan kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaturnya, dan itu semua adalah untuk kebaikan manusia. Maka tidak ada satupun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dari karunia-karunia-Nya kecuali sebagai bentuk penghargaan kepada manusia agar manusia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Maka kemudian Allah menurunkan perintah dan larangan. Sesungguhnya itu semua adalah untuk kebaikan manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, maka perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya didasari oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah berkehendak, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegah, bisa menghalangi apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang Maha Kuasa, berkuasa mutlak terhadap apapun yang ada di dalam kehidupan ini. Tetapi Allah yang Maha Kuasa itu juga Allah yang Maha Adil. Tidak pernah sedikit pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mendolimi hamba-hambanya. Lebih-lebih kalau kita menyadari betapa Allah itu penuh dengan sifat kasih sayang, maka sesungguhnya di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kepada kita untuk sholat karena Allah tahu dengan sholat itulah seorang hamba dekat dengan Allah, merasakan ketenangan jiwa, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Betapa banyak persoalan di dalam kehidupan yang kita tidak bisa menemukan jalan keluar, tetapi Allah memberikan sarana seorang hamba bisa menghadapnya, mendekat kepadanya, memohon pertolongannya. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita sholat. Karena itulah sarana untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita, sarana untuk mendatangkan ketenangan jiwa, dan sarana untuk mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sejatinya tidak ada urusan apapun di dalam persoalan dalam kehidupan ini yang berat apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan. Maka sebagai bentuk kasih sayangnya diperintahkan kepada kita sholat agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah tahu bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh hambanya itu akan mendatangkan kebahagiaan di dalam dirinya, akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Allah tahu itu, maka diperintahkan kepada kita melakukan kebaikan-kebaikan. Diperintahkan bersedekah, diperintahkan menolong orang, diperintahkan peduli kepada orang lain. Semuanya itu sesungguhnya adalah untuk kepentingan kita semua akan merasakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Allah menurunkan larangan-larangan, itu juga merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan larangan-larangan itu Allah menjaga kita, melindungi kita dari kerusakan. Sebab setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa dosa-dosa dan kemaksiatan, sesungguhnya di dalamnya ada kerusakan, ada kehancuran.
Jika seorang hamba melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dia telah menghancurkan dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri. Maka Allah menurunkan larangan sesungguhnya untuk menjaga kita, melindungi kita dari bahaya. Tidak mungkin kita itu bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan baik kalau kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita itu bisa menjalani kehidupan dengan baik kalau kita melakukan dosa demi dosa. Tidak mungkin seorang pemabuk bisa menjalani kehidupan dengan baik. Dia tidak bisa menjadi ayah yang baik. Dia tidak bisa bekerja dengan baik. Profesi apapun tidak mungkin bisa dijalani dengan baik kalau seorang itu menjadi pemabuk. Demikian juga seorang pezina, tidak mungkin dia bisa membangun rumah tangga dengan baik. Tidak mungkin menjadi ayah yang baik. Tidak mungkin menjadi ibu yang baik. Dan kerusakan itu akan terjadi di dalam rumahnya, kemudian menular kepada sekelilingnya dan menimbulkan kerusakan generasi. Tidak mungkin kehidupan bisa baik apabila manusia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejatinya jamaah sekalian dirahmati Allah, seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah untuk manusia, menjaganya dari berbagai macam bahaya dan kerusakan. Dan inilah wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sikap yang lebih baik di hadapan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sami'na wa ata'na. Dan inilah sesungguhnya yang kemudian mendatangkan keberkahan di muka bumi. Sesungguhnya dengan ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun di dalam kehidupan. Berkah adalah kebaikan. Kebaikan ini akan tumbuh dan berkembang. Kebaikan itu akan langgeng dan terus menerus didapatkan seorang hamba di dalam kehidupan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan dari langit, dari bumi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita miliki, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan di dalam kehidupan, apabila Allah memberkahinya, semua akan menjadi kebaikan dengan syarat kita tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam momentum Idul Adha ini kita bisa meneladani Ibrahim alaihissalam, kembali taat, tunduk, patuh. Jangan ada keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada keinginan untuk melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya sesungguhnya ketika kita melawan apa yang menjadi ketetapan Allah, kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan berkah kepada kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan negeri kita ini. Sehingga yang turun dari langit adalah berkah, yang keluar dari perut bumi adalah berkah. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.